Video ini sebenarnya cocok untuk kalian yang baru-baru aja masuk investasi, ya kurang dari setahun atau mau nyerah gitu ya di tahun pertama atau tahun kedua. Khusus yang lagi ngalamin market crash ya, nggak peduli mau kalian investasinya di Bitcoin atau mau di saham. Video ini gue buat untuk bisa kalian buka setiap kali ngalamin market crash. Gue nggak peduli kalian mau invest di Bitcoin mau di saham ya. Gue sendiri nggak hold saham ya, disclaimer aja, tapi gue sendiri nggak merasa bahwa saham itu adalah tempat yang jelek untuk investasi. Kalau kalian old school, maunya di saham aja nggak masalah, tapi disclaimer, gue bukan orang saham. Gue native-nya itu di Bitcoin. Gue buat video ini gara-gara ngelihat cerita yang diposting sama bro Angga Andinata di X tentang tukang kebun di Vermont, US yang diam-diam itu investasi saham. Ya, BTW, please follow bro Angga di X dan subscribe juga di YouTube channelnya. He's a great guy, gue gak pernah ketemu dia, gue gak pernah ngobrol sama dia, gue cuma suka aja sama konten edukasi dia tentang Bitcoin. So, shout out to him. Kalau kalian tahu channel dia gara-gara nonton video ini, please leave a comment di sana di video dia dan kasih tahu kalau tahu channel dia dari Josh Gultom. Link channel dia gue kasih di deskripsi di bawah. Oke? Back to story. Tukang kebun di Vermont, US bernama Ronald Reed yang beneran cuman buy and hold ya. Dia nggak jual beli ketika market lagi up and down, nggak. Dia cuma buy doang. Dia ngelewatin market crash berkali-kali dan cuman tekan tombol buy, dan buy. Dia beli perusahaan yang jelas kuat dan gak berspekulasi di saham-saham yang gak jelas. Pas dia meninggal di umur 92 tahun, dia punya aset 8 juta dolar. Dan sebagian besar aset tersebut dia sumbangkan untuk rumah sakit lokal dan perpustakaan di kotanya. Dia bukan trader ya, gak panik lihat market merah kayak kita semua. Cuman beneran buy and hold. Aset yang jelas. Aset yang dia benar-benar tahu dan pahami. Bukan aset yang gak jelas dan prospek kedepannya gak tahu kayak gimana. Itu cuman salah satu cerita aja. Di video ini gue bakal bahas 2 cerita yang lain yang cukup mirip dan jauh lebih detail. Orang biasa yang bekerja pekerjaan biasa, ya, yang cuman buy and hold saham selama bertahun-tahun sampai akhirnya jadi beneran kaya dengan aset jutaan dolar. Yang pertama adalah Ann Schreiber. Ann Schreiber lahir di awal abad ke-20 di New York City ya. Dia punya keluarga kecil yang hidup pas-pasan. Kondisi ekonomi yang sulit ini membuat Ann harus tumbuh menjadi pribadi yang mandiri sejak muda. Dia memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidupnya ya. Jadi investasi leher ke atas, dia tahu kalau itu adalah investasi terbaik. Meskipun ya bagi perempuan di zamannya, mengejar pendidikan tinggi itu adalah sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan. Dan dengan tekad yang besar, Ann berhasil menyelesaikan pendidikan hukum pada saat itu. Sesuatu yang dianggap sangat aneh pada masanya. Namun setelah menamatkan pendidikan, perjalanan karir Ann ini gak mulus sama sekali. Dia mendapatkan pekerjaan malah sebagai auditor pajak di IRS. Ya, atau Internal Revenue Service. Sebuah pekerjaan yang stabil tetapi tidak menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Selama bertahun-tahun bekerja, Ann ini mendapati diskriminasi gender yang sangat kuat. Meskipun kinerjanya bagus, ya, dia tidak pernah mendapatkan promosi atau kenaikan gaji yang signifikan. Para atasan itu memandang rendah kemampuannya cuman karena dia itu hanya seorang perempuan. Penghasilannya yang kecil ini memaksa Ann untuk hidup sangat hemat. Dia tidak pernah membeli barang-barang mewah, jarang juga makan di luar, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Ketika pensiun di usia 50-an, ya, Ann hanya membawa pulang tabungan sebesar 5.000 dolar. Jumlah ini sangat kecil, terutama jika dibandingkan dengan biaya hidup di New York pada zaman itu. Meskipun keadaan tidak menguntungkan, ya, Ann tidak menyerah. Ya, dia menyadari bahwa jika hanya mengandalkan tabungannya aja, ya, masa depannya akan sangat sulit. Ann mulai mencari cara untuk membuat uangnya ini bekerja untuk dirinya. Tanpa ada mentor, ya, tanpa nonton YouTube dia, atau pengalaman sebelumnya, Ann memutuskan untuk mempelajari pasar saham. Dia membaca buku-buku investasi dan mempelajari perusahaan-perusahaan besar yang stabil dan memiliki reputasi yang baik. Ann akhirnya memutuskan untuk mulai buy saham blue chip seperti Coca-Cola, Pfizer, dan beberapa perusahaan besar lainnya. Dia percaya bahwa perusahaan ini memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dalam jangka panjang. Setiap kali dia menerima dividen, Ann itu nggak pernah menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Malah sebaliknya, dia itu memilih untuk reinvestasi dividen tersebut, membeli ke lebih banyak saham, dan memperbesar portofolionya lebih besar lagi secara perlahan. Keputusan Ann ya untuk menggunakan strategi buy and hold ini muncul dari keyakinan bahwa nilai perusahaan besar itu akan terus meningkat seiring waktu. Dia ini nggak terpengaruh sama sekali ya sama yang namanya volatilitas pasar atau fluktuasi pasar atau ketakutan gitu yang sering membuat orang-orang tuh jadi akhirnya panic selling dan ngejual saham mereka. Jadi ketika crash ya dia tetap hold aja gitu, nggak masalah. Strategi ini menjadi prinsip yang dia pegang dengan sangat disiplin hingga akhir hayatnya. Tapi tentu aja ya, jalan Ann ini tidak selalu mulus.
ada banyak juga tantangannya. Buy and hold nggak semudah itu. Ann Scheiber menjalani hidup dengan gaya yang sangat hemat, bahkan lebih hemat daripada kebanyakan orang pada zamannya. Setelah pensiun, ia tinggal di sebuah apartemen kecil di New York City yang nyaris tidak pernah direnovasi sama sekali. Ann tidak memiliki furnitur mewah, tidak mengganti barang-barangnya kecuali benar-benar sudah sangat rusak, dan tidak pernah membeli pakaian baru jika masih ada yang bisa digunakan. Orang-orang di sekitarnya ini sering mengira bahwa Ann ini adalah wanita miskin yang nyaris tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kenyataannya sangat jauh dari itu. Ya, salah satu prinsip yang dia pegang adalah ngeprioritasin masa depan di atas kenyamanan yang dia terima sekarang. Jadi future first, sekarang belakangan. Ann menghindari semua bentuk pengeluaran yang menurutnya ini nggak penting ya, seperti berpergian ya atau makan di restoran, itu nggak dilakukan sama sekali. Dia memasak sendiri makanannya di rumah dan membeli bahan makanan dalam jumlah kecil untuk menghindari pemborosan. Gaya hidup ini bukan tanpa alasan aja ya, tapi Ann ini paham bahwa setiap dolar yang dia hemat itu dapat menjadi modal tambahan untuk membeli saham baru. Namun, jalan yang dia pilih ini pasti tidak mudah. Ya, selama bertahun-tahun awal investasinya, Ann ini tuh menghadapi berbagai tantangan, terutama fluktuasi pasar saham. Periode resesi dan krisis ekonomi itu seringkali mengguncang kepercayaan banyak investor ya, termasuk Ann juga. Dia juga manusia gitu. Nilai sahamnya pernah turun sangat drastis ya, tetapi dia tidak pernah panik atau tergoda untuk ngejual. Malah sebaliknya ya, dia selalu mengingat prinsip dia sendiri yaitu buy and hold. Jadi ketika market lagi crash, lagi resesi-resesinya, dia malah beli gila-gilaan. Karena dia tahu ya, saham perusahaan besar ini cenderung kembali menguat setelah melewati masa sulit. Masa sulit itu pasti akan lewat. Dan selain itu ya, Ann juga harus menghadapi kesendirian ya. Jadi dia tidak pernah menikah, dia juga tidak pernah punya anak. Kehidupan yang sederhana ini membuat dia sangat jarang bersosialisasi. Tidak banyak orang tahu atau menghargai perjuangannya sama sekali. Bahkan sampai masa tuanya. Ann ini sering dianggap sebagai wanita tua yang aneh karena kehidupannya yang begitu hemat. Padahal dia menyimpan tabungan yang luar biasa besar. Saat usia dia itu makin lama makin tua, Ann ini tetap konsisten menjalankan strategi dia. Dia terus membeli saham, memanfaatkan dividen, dan menahannya tanpa menjual sama sekali. Meskipun dia hidup sederhana, dia tahu bahwa kekayaan ini terus bertumbuh secara eksponensial berkat disiplin dan kesabarannya dia. Hasil dari semua perjuangan dia ini selama bertahun-tahun ya, ini mencapai sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika Ann meninggal di usia 101 tahun ya, total kekayaannya itu mencapai 22 juta dolar, sekitar 330 miliar rupiah kalau dirupiahin. Tapi Ann tidak pernah menggunakan uang itu untuk kehidupan mewah. Sebagian besar kekayaannya ya, karena dia tidak punya suami dan tidak punya anak, kekayaan dia sumbangkan untuk beasiswa pendidikan sebagai bentuk warisan yang abadi bagi generasi berikutnya. Cerita kedua datang dari seorang bernama Theodore Johnson ya, seorang petugas administrasi biasa di UPS. Ya, kalau kalian tahu JNE, ya ini JNE versi US-nya lah gitu. Gak pernah menyangka ya kalau hidupnya itu bakal berubah sangat drastis gara-gara saham. Gajinya waktu itu cuma sekitar 14.000 dolar per tahun. Atau sekitar 210 juta rupiah ya dalam nilai sekarang. Cuman ya kalian perlu ingat ya, di US itu biaya hidupnya jauh lebih besar daripada di Indonesia. Tapi dari situ dia berhasil bangun kekayaannya yang bikin orang gak percaya sama sekali ya. 70 juta dolar atau hampir 1 triliun. Theodore ini lahir di keluarga kelas pekerja ya, kelas menengah biasa. Kehidupannya biasa-biasa banget, gak ada kemewahan, tanpa harapan tinggi soal uang lah sebenarnya. Dari kecil dia sudah terbiasa untuk hidup sederhana karena orang tuanya juga pola pikirannya ya kerja keras biasa dan jangan boros gitu, rajin menabung. Cuman begitu aja, pekerja kelas menengah seperti biasa. Di UPS ya, peran Theodore ini juga nggak gede-gede amat sebenarnya. Dia cuman kerja di balik meja, ngurusin dokumen dan administrasi. Tapi satu hal yang bikin kerja itu di sana sangat istimewa bagi Theodore adalah karena rekan kerjanya ini ngasih nasihat keuangan, nasihat yang sangat bagus. Dia bilang ke Theodore, coba deh, tiap bulan ambil 20% gajimu, terus buy saham UPS. Lo bakal lihat hasilnya ke depan bakal seperti apa. Pasti bakal eksponensial. Itu yang dibilang sama rekan kerjanya Theodore. Theodore ini awalnya tuh mikir keras ya. Gajinya tuh kecil banget. Dan kalau dipotong 20% dari uang dia, itu kata dia nggak cukup buat nutup kebutuhan sehari-hari dia. Tapi akhirnya dia paksa dan dia setuju. Dia mulai buy saham UPS setiap bulan. Dan nggak ada hitung-hitungan rumit ya. Nggak ada spekulasi-spekulasi nggak jelas. Dia cuma potong 20%, buy. Setiap bulan, buy. Cicil saham UPS setiap bulan. Dia cuma percaya kalau perusahaan tempat dia kerja ini punya masa depan yang cerah. Tiap kali Theodore terima gaji, 20% langsung dialokasikan ke investasi.
Sisanya dia pakai buat kebutuhan harian dengan hidup yang hemat banget. Nggak ada barang mewah, nggak ada liburan mahal, nggak ada namanya pengeluaran yang nggak penting. Ya, semuanya hanya fokus sama satu hal. Buy and hold saham UPS sampai waktu yang sangat lama. Meskipun kelihatannya dan kedengarannya gampang, strategi ini tuh ya pasti tidak berjalan mulus ya. Nggak mungkin nggak ada tantangannya. Pasar saham itu yang seperti kita tahu semuanya tuh naik turun. Dan ada masa-masa di mana nilai sahamnya tuh anjlok luar biasa. Tapi Theodore tetap sabar. Dia tahu kalau waktu adalah kunci katanya. Dan perusahaan besar kayak UPS pasti bakal bangkit lagi. Tahun demi tahun berlalu dan hasilnya ini mulai kelihatan. Ya, sahamnya ini terus tumbuh dan dividen yang dia terima itu makin lama makin besar. Dia nggak pernah ngejual apapun pada saat itu. Malah tiap kali dia terima dividen, langsung dia investasikan kembali buat buy lebih banyak lagi saham. Dengan strategi sesederhana itu, ya Theodore itu ngumpulin kekayaan sampai 70 juta dolar. Perjalanan Theodore ini juga sama sekali tidak mudah ya. Kehidupannya itu jadi jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Dia juga menghadapi tekanan sosial. Ya, di lingkungannya banyak banget orang yang nggak paham kenapa dia begitu hemat. Padahal gajinya itu cukup buat hidup lebih nyaman sebenarnya. Bahkan setelah portofolio ini mulai tumbuh besar, ya Theodore itu tetap dikenal sebagai orang yang sederhana. Dia nggak pernah memamerkan kekayaannya bahkan ke temannya atau ke keluarga dekatnya sekalipun. Dengan strategi yang sederhana ya dan disiplin, Theodore Johnson berhasil mengubah hidupnya. Tapi yang paling inspirasi menurut gue adalah prinsip hidupnya sendiri, yaitu tetap sederhana meski punya segalanya. Theodore adalah bukti bahwa kekayaan sejati itu datang dari disiplin, bukan sekedar keberuntungan aja. Yang kita bisa petik ya dari dua cerita tadi barusan, itu adalah strategi investasi yang hanya literally cuman buy and hold. Ya. Itu punya probabilitas yang sangat tinggi untuk berhasil. Tapi nyatanya kok nggak banyak orang tua yang kaya sekarang ya. Karena emang buy and hold itu tidak mudah. Godaannya sangat banyak dan hawa nafsu dan ketakutan ketika market lagi merah itu sangat kuat untuk tekan tombol sell. Manusia takut ya ketika melihat market crash dan menurut gua itu sangat-sangat normal. Tapi justru ketakutan itu harus dilawan. Supply uang di seluruh dunia ya alias global liquidity itu cuma naik terus tiap dekade. Kalian mau beat the market, mau menghadapi market dengan beli aset-aset yang nggak jelas seperti saham gorengan, koin-koin kripto yang nggak jelas ya silahkan. Tapi jangan lupa juga jual dan beli aset yang lebih jelas seperti saham blue chip yang performanya selalu bagus dan juga Bitcoin gitu kalau kalian penggemar kripto. Tapi tentu aja guys ya, ini bukan saran finansial ya. Gue juga bukan orang kaya gitu. Gue cuman sharing ke kalian cerita dua orang yang sudah berhasil. Yang beat the market dengan literally ngelakuin buy and hold. Nggak trading, nggak ngapa-ngapain, cuman keep buying saat ada uang. That's it. Apakah mudah? Enggak. Walaupun kedengarannya simple, cuman buy and hold, tapi mereka berdua ini sempat melihat portofolio mereka turun sangat-sangat dalam berkali-kali. Tapi tidak dijual, cuman buy and hold. Kalau kalian kira simpan emas ya, sebuah aset yang dianggap orang itu adalah sebuah aset yang aman, relatif aman, itu kalau kalian simpan emas dari September 2011 dan cuman hold aja sampai 5 tahun kemudian di Januari 2016 itu minus 40%-an ya. 5 tahun pegang emas minus 40%. Tapi kalau kalian keep doing buy and hold selama 5 tahun itu, porto kalian akan grow sangat signifikan di tahun ini. Jadi bahkan aset yang dikira sangat aman sekalipun itu bisa turun sangat dalam selama bertahun-tahun. Tapi ya selama mikirnya jangka panjang ya just buy and hold. Kalau uangnya udah jutaan dolar gitu, udah banyak banget, udah miliaran ya boleh lah beli barang-barang, pensiun, mau pensiun dan lainnya silahkan lah. Mungkin dari cerita yang gue temuin di internet ya, emang yang tadi dua orang itu, si Ann sama si Theodore, emang dibilang ya nggak pernah hidup mewah dan lain-lainnya. Ya menurut gue sih kayaknya agak nggak mungkin ya. Pasti ada lah harta mereka yang mereka nikmati gitu. Entah beli barang mewah, rumah, dan lainnya. Cuman mungkin nggak di-share aja ke publik supaya lebih inspirasi gitu. Lebih inspiratif ceritanya. Gue cukup yakin lah, ada gitu. Tapi ya who knows lah. Yang penting mereka tuh kaya ya, terserah mau diapain uangnya sama mereka. Gimana perjalanan kalian selama di market saham atau kripto gitu? Udah pernah lihat market crash berapa kali ya? Dan sesusah apa untuk tidak menjual di saat market lagi merah? BTW sekali lagi jangan lupa subscribe ke channelnya Bro Angga ya, karena video ini terinspirasi dari postingan Twitternya. Dan kalau kalian mampir, komen aja di videonya dia bilang kalau kalian tahu dari channelnya Josh Gultom. Oke itu aja, kalau kalian nonton ini pas market lagi merah ya, dan mau distraksi diri kalian dengan konten-konten yang lebih halu, yang lebih entertainment, ya ini ada konten stigma ya, skeptik bersama ya.
Isinya konspirasi-konspirasi generik yang seru buat ditonton lah. Atau kalau kalian mau nonton yang lain, ada di sebelah sini. Oke, see you guys in another video. Bye-bye.